Kak Ranti adalah lulusan pendidikan fisika dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan IPK 369. Berpengalaman sebagai student support di Growia Education dan student advisor di Ruang Guru, serta aktif mengajar matematika dan fisika. Dengan kemampuan dan pengalaman luas, Kak Ranti siap membantu siswa memahami konsep dan soal penalaran matematika SNBT di Bimbelki. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Kak Ranti dari Bimbelki. Nah, sekarang kita mau bahas, tapi aku mau cerita dulu nih dikit. Kalau misalnya teman-teman lagi di SMA ataupun kelas 10, 11, 12, ini bukan menakuti-nakuti teman-teman, tapi ini realitanya, realistis nih. Kalau ada yang bakal teman-teman hadapi nanti setelah, apalagi kelas 12 ya, yang namanya SNBT, itu seleksi nasional berdasarkan tes. Tesnya apa? Tesnya namanya UTBK atau kepanjangan ujian tulis berbasis komputer. Nah, salah satu materinya itu penalaran matematika. Namun, matematika yang diajarkan oleh guru di sekolah itu sangat-sangat berbeda, sangat-sangat jauh berbeda diajarkan yang diteskan waktu UTBK atau SNBT gitu. Seperti apa Kak? Emang sebeda apa sih gitu ya? Contoh soalnya gitu ya. Nah, coba kita lihat contoh berikut gitu ya. Nah, di sini ditampilkan, coba kita baca bareng-bareng dulu nih teman-teman ya. Ini salah satu soal UTBK tahun 2019 gitu ya. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu, tapi model-modelnya sama gitu. Dia masuk ke penalaran matematika. Nah, kita baca. Zahra adalah siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti UTBK dan SNBT. UTBK SNBT 2024. Nah, durasi belajar Zahra setiap harinya dari hari pertama, yaitu hari Kamis, mengikuti pola dalam jam 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, gitu, dan seterusnya. Gitu. Yang ditanyakan adalah hari ke-25 Zahra belajar adalah hari berapa? Nah, coba teman-teman pikir-pikir lagi. Adakah soal-soal kayak gini yang diajarkan di sekolah? Kayaknya jawabannya banyaknya enggak ya teman-teman ya. Nah, makanya dari sekarang teman-teman harus prepare gitu ya, harus persiapkan dirinya mulai walaupun Kak aku masih kelas 10 nggak apa-apa karena materinya kayak gitu teman-teman, susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu. Yaudah, kita mau bahas soal yang pertama ini dulu deh. Ini pakai konsep apa Kak kira-kira gitu ya? Sebenarnya konsep ini itu belajar di sekolah, tapi model soalnya itu jarang digunakan oleh guru-guru di sekolah gitu ya. Konsepnya yaitu ada bilangan teman-teman, bilangan gitu ya. Konsep bilangan ini, tapi khusus soal seperti ini ada sub konsepnya lagi, yaitu pola bilangan. Pola bilangan. Kenapa Kak pola bilangan? Coba teman-teman perhatikan ada pola 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Nih bahas misalnya soal nomor 1. Polanya itu sama dengan 1, 2, 3, 2. Terus berulang lagi. 1, 2, 3, 2. Dan seterusnya. Berarti sampai ke hari 25 si Zahra itu belajar gitu. Maksudnya kalau konsepnya ini adalah misalnya gini, 135, 135, 135. Itu kan berulang ya. Berarti pola bilangan itu konsepnya adalah bilangan yang berulang secara berpola sama gitu bilangannya. Atau 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini juga masuk pola bilangan. Pola bilangannya adalah 1, 3 itu ditambahnya 2 gitu. Ya nggak sih? 3, 5 tambahnya 2 juga ternyata. 5 ke 7 tambahnya juga 2 ternyata. 7, 9 tambah 2 juga. Itu juga termasuk pola bilangan. Pokoknya bilangan yang punya pola unik gitu ya. Kalau kebetulan di soal adalah yang 4 bilangan tadi, 1, 2, 3, 2, itu diulang-ulang terus. Nah, gitu. Oke, kita bahas yang ini. Yang ditanyakan adalah hari ke-25 Zahra belajar adalah hari apa gitu. Berarti katanya hari pertama dia belajar di soal hari apa teman-teman? Hari Kamis ya. Kamis gitu ya. Nah, coba kita lihat pola kan ditanya hari ke-25 gitu ya. Ke-25 berapa gitu. Nah, 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari ya. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Coba teman-teman bagi 25 bagi 7 itu berapa? Kalau kita pikir gitu ya. 25 itu kalau kita bagi 7 itu hasilnya 3 tapi sisa 4 ya nggak sih? Berarti 25 sama dengan 7 dikali 3 ditambah 4 tuh ya. Berarti hari yang 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
Minggu, itu berulang sebanyak 3 kali. Nanti kita tambahin sisanya tuh 4 hari lagi. Nah, berarti dari Kamis, ada Jumat, ada Sabtu, ada Minggu. Panjang nih teman-teman, ada Minggu, ada Senin, ada Selasa, ada Rabu. Nah, berarti dari sini ya, ditambah ini berulang sebanyak 3 kali, ini tambah 4 hari. Oke, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu berulang sebanyak 3 kali. Ujungnya berarti Rabu ya. Rabu, setelah Rabu ada Kamis lagi, Jumat, Sabtu, baru 3 hari, Minggu. Oke, udah dapet nih. Berarti harinya adalah hari Minggu. Udah, berarti hari ke-25 sejarah itu belajarnya di hari Minggu. Gitu caranya, gitu. Ibaratnya kalau penalaran matematika bener-bener nalar, teman-teman. Nggak ada rumus. Kalau di sekolah kan banyak rumus ya. Banyak rumus matematika, rumus A apa gitu, rumus B apa. Nah, kalau ini kita nggak usah ngerjain rumus, asalkan kita bisa mainkan logika kita. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Coba kita lihat ke soal berikutnya ya. Oke, nah coba kita bahas materi bilangan yang kedua gitu. Oke, sorry, ini kakak hapus dulu. Ini ada bilangan ya. Bilangan nomor 2 biar bervariasi soal kita. Selain yang tadi hari Minggu tuh dapat ya sejarah, dia belajarnya selama 25 hari. Nah, sekarang kita mau kerjain soal yang di seterusnya yaitu samping ini. Coba teman-teman baca, ternyata yang ditanya adalah jika dalam sebulan 30 hari ia tidak belajar selama 3 hari berturut-turut karena ada kegiatan lainnya, maka paling lama total durasi belajar Zahra dalam sebulan tersebut yang mungkin adalah berapa jam gitu. Intinya adalah berapa Zahra itu belajar selama 30 hari, berapa jam gitu totalnya. Itu yang kita cari. Oke, yang pertama coba kita tuliskan dulu pola jam belajar Zahra itu seperti apa. Nah, ternyata ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam. Oh, ngulang lagi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam dan seterusnya. Berarti ada teman-teman, ada 4 bilangan yang berulang terus gitu ya. Nih, itu berulang terus selama 30 hari gitu. Berarti kita bisa cari 30 hari itu kan sama 1 bulan ya. Nah, itu dia kalau kita kali 4 dikali berapa gitu ya, hasilnya biar nyampe 30 hari. Ternyata nggak bisa ya. Untuk paling 28 hasilnya, berarti dikali 7, ya nggak sih? Nah, dikali 7 itu 28. Berarti ada lebihnya 2 gitu. Berarti tambah 2. Ini polanya 4 kali 7 tambah 2. Oke, pertama coba biar lebih gampang kakak bikin gini ya. 4 kali 7 bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, anggap aja ini satu kurung yang besar gitu ya. Nah, ternyata pola bilangan yang pertama itu 1, 2, 3, 2 itu tuh sama dengan 1 jam ditambah 2 jam ditambah 3 jam ditambah 2 jam. Berapa nih? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8 jam. 8 jam. Begitu seterusnya sampai 7 kali gitu pola bilangannya 1, 2, 3, 2 ini. Berarti ini 8 jam juga, ya nggak sih? 8 jam, ini 8 jam juga, 8 jam juga, ini 8 jam juga, ini 8 jam juga, ini juga 8 jam. Gitu, sama pola bilangannya. Oh, berarti ini oke, 8 dikali 7 sama dengan 56 jam. Nah, itu baru 4 kali 7-nya. Kan tadi ada sisa 2, Kak. Berarti habis 2 itu ngikut 1 tambah 2 di pola bilangan ya. 1 sama 2. Itu sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3 jam. Berarti total adalah 56 ditambah 3 sama dengan 59 jam. Zahra belajar selama 30 hari. Kalau di opsi itu hasilnya C ya. Itu caranya gampang ya. Nah, seperti itu kalau kita mau bahas konsep bilangan atau lebih khususnya pola bilangannya gitu. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah menyelesaikan 2 soal dengan konsep bilangan. Nah, tapi yang di penalaran matematika SNBT itu bukan hanya konsep bilangan aja. Nah, ternyata ada konsep-konsep lain yang harus teman-teman pahami. Yang akan kita bahas adalah konsep peluang. Karena ini lumayan hot, higher order thinking skill ya. Kalau kata-kata anak SMA sekarang. Nah, peluang ini, kalau ini akan sedikit spill atau reminder ya kalau teman-teman udah belajar. Peluang itu kan suatu keberhasilan yang teman-teman akan dapatkan gitu ya. Terus dibagi berapa effort yang teman-teman keluarkan gitu. Maksudnya gini, misalnya teman-teman pengen ikut lomba, pengen menang lomba Olimpiade Matematika gitu. Terus lawannya ada 1000 peserta dari berbagai Indonesia. Terus teman-teman biar bisa menang itu apa yang harus diukur? Pertama mungkin cara belajarnya gimana. Berarti karena udah tahu 1000 orang yang bakal dilawan, berarti effort kita yang keluarkan kita harus semakin banyak gitu. Misalnya belajarnya sehari misalnya 3 jam gitu. Udah 3 jam bagi 1000
gitu. Ya udah segitu doang peluang kita untuk bisa menang gitu. Atau biar lebih paham dalam soal-soal SNBT itu seperti apa sih gitu ya. Contohnya gitu aplikasinya dalam soal SNBT gitu. Coba kita baca bareng-bareng ya soal di samping. Bola basket adalah permainan yang dinamis dan cepat gitu. Membutuhkan keterampilan, strategi, dan kerjasama tim. Dalam permainan ini ada dua jenis tembakan yang bisa dilakukan pemain, yaitu tembakan 2 poin dan tembakan 3 poin. Nah, jika berhasil, masing-masing tembakan ini akan memberikan 2 poin dan 3 poin juga gitu. Gordon adalah seorang pemain bola basket yang dalam satu perbandingannya hanya melakukan tembakan 2 poin atau 3 poin aja gitu. Peluang Gordon berhasil mendapatkan poin dari tembakan 2 poin 37,5%. Kalau yang 3 poin cuma 25% aja. Nah, ternyata Gordon berhasil mencetak skor 96 poin. Jika perbandingan banyak tembakan 2 poin dan 3 poin yang dilakukan oleh Gordon tadi 7 banding 6 misalnya. Maka banyak tembakan 3 poin ini yang berhasil masuk oleh Gordon adalah berapa gitu. Lumayan panjang ya ceritanya, nggak apa-apa. Kita tuliskan dulu. Tadi ada diketahui tembakan 2 poin nih, 2 poin. Supaya memudahkan kita menyelesaikan dalam matematisnya, kita ini misalkan P gitu. Oh, ternyata dia memperoleh yang memberikan 2 poin juga. Diperoleh 2 poin gitu ya. Kemudian ada tembakan 3 poin. 3 poin itu kita misalkan Q aja deh. Q sama dengan yang didapatkan di soal itu 3 poin juga. Kalau 3 poin, tembakan 3 poin, 3 poin. Kebetulan angkanya bagus ya teman-teman ya. Nah, dan nih, ternyata di soal Gordon itu perbandingan 2 poin sama 3 poin itu P banding Q itu sama dengan 7 banding 6. Coba di 6. Oke, yang ditanya adalah ada lagi nih. Totalnya itu 96 poin. Yang ditanya adalah tembakan 3 poin. Nah, berapa Q-nya? Gitu, berapa tembakan yang diperoleh oleh Gordon gitu ya. Oke. Pertama kita harus ngapain Kak? Pertama, coba kita membuat satu persamaan bisa memudahkan kita. Ternyata di soal tembakan 2 poin itu mendapatkan 2 poin gitu ya. Berarti kita peroleh 2P ditambah. Sedangkan tembakan 3 poin itu dapatnya 3 poin. Berarti 3Q sama dengan 96. Oh, udah nih udah dapat. Yang ditanya adalah Q. Nah, di sini kita bisa mencari Q-nya dari persamaan perbandingan ini. Berarti P banding Q, kita bisa tuliskan jadi pecahan 7 banding 6. Coba kita kali silang, berarti 6P sama dengan 7Q. Maka Q sama dengan 6 per 7P. Nah, dapat nih Q itu 6 per 7P. Kita masukin Q ini ke nilai ke sini. Oke, gitu ya. Oh Kak, tapi yang ditanya tembakan yang Q-nya. Kalau kita masukin nilai Q, yang diperoleh adalah P. Oh, berarti kita ganti aja ya teman-teman ya. Kalau gitu kita ganti jadi P sama dengan 7 per 6 Q. Nah, ini akan kita masukin ke sini. Nah, oke. 2P-nya 7 per 6Q kali 7 per 6Q tambah 3Q sama dengan 96. Oke. 2 kali 7, 14 per 6 gitu ya. Q tambah 3Q sama dengan 96. Kita sambungkan penjemputnya berarti 6. Berarti 14. Berarti di sini berapa nih? 18 ya? 18 sama dengan 96. Ini Q. Q sama dengan 96 dikali 6 dibagi 14 tambah 18 berapa teman-teman? 32 ya. 32. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi Q sama dengan 96 kali 6 per 32. Oke. 96 bagi 32 bisa ya? 36 bagi 32 berarti kali 3. Nah, bagi 3 ini 3. 3 kali 6 18. Dapat di 18 Q-nya. Berarti ada 18 tembakan. Pada tembakan 3 poin. Ada isinya? Ada. A ya, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Salah satu contoh soal kalau materinya peluang. Panjang. Yang ditanya cuma itu doang gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, seperti itulah salah 3 kan ada 3 soal ya yang kita bahas. Karena waktunya juga terbatas, jadi teman-teman bisa latihan-latihan lagi, coba cari-cari soalnya seperti apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, semoga ini kan baru 2 konsep tuh. Ternyata ada konsep geometri, ada konsep aljabar. Nah, itu tuh juga dipelajari dan harus kita pahami ya untuk menyelesaikan penalaran matematika di UTBK gitu. Nah, oke. Sampai bertemu di pembahasan soal-soal UTBK selanjutnya. Dadah.